2131 Aliansi 100 Hantu, Yin Xuanming. Sementara Duan Lingtian menilai Chen Xuanba, pemimpin aliansi tirani yang perkasa, Chen Xuanba tampaknya telah memperhatikan tatapannya dan berbalik untuk menatapnya dengan amat. Tuan pemimpin, saat Chen Xuanba menatap Duan Lingtian, seorang yang berdiri di belakangnya memperhatikan ini dan berkata, pria berjubah hitam yang baru-baru ini menjadi terkenal di Sin City berpakaian persis seperti pria itu. Dia berhenti sejenak sebelum dia berkata lagi, ada cukup banyak orang di Sin City yang suka berdandan seperti dia. Karena itu, saya tidak yakin apakah orang ini adalah pria berjubah hitam asli. Petik 2. Dia yang sebenarnya, kata Chen Xuanba kepada orang di belakangnya. Kata-kata Chen Xuanba membingungkan para pejabat tinggi aliansi tirani perkasa. Mereka tidak tahu bagaimana pemimpin mereka tahu pria berjubah hitam yang berdiri di depan mereka adalah yang asli hanya dengan pandangan sekilas. Jika mereka tidak tahu pemimpin mereka adalah orang yang serius, mereka akan mengira dia hanya bercanda dengan mereka. Tuan pemimpin, bagaimana Anda tahu dia pria berjubah hitam yang sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu? Seorang lelaki tua yang berdiri di belakang Chen Xuanba bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu mungkin terlihat biasa saja, tetapi dia adalah salah satu dari 3 wakil pemimpin terkuat di aliansi tirani perkasa. Kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah Chen Xuanba di aliansi tirani yang perkasa. Dia telah lama memasuki bentuk keempat dari Saint Celestial Stage. Orang tua yang berada di bentuk keempat dari Saint Celestial Stage ini berbeda dengan Wang Dingshan dari aliansi 1000 tahun yang dibunuh Duan Lingtian meskipun mereka berdua memiliki basis kultivasi yang sama. Wang Dingshan berada di peringkat di bawah tempat ke-150 di peringkat tertinggi Saint. Dia dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik terlemah di bentuk keempat dari Saint Celestial Stage. Di sisi lain, wakil pemimpin aliansi tirani perkasa berada di peringkat 100 teratas di peringkat orang suci tertinggi. Bahkan di antara pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari Saint Celestial Stage di Dao Martial Saint Land, dia dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Namanya Sun Hua biasa saja seperti penampilannya. Semua pejabat tinggi dari aliansi tirani perkasa, termasuk Sun Hua, memandang Chen Xuanba, dan dia hanya berkata, intuisi saya. Intuisi. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar jawaban Chen Xuanba. Jika mereka tidak mendengarnya secara pribadi, mereka tidak akan percaya ini adalah jawaban pemimpin mereka. Memang benar bahwa Chen Xuanba memiliki firasat yang kuat bahwa orang itu adalah pria berjubah hitam asli dari Sin City. Di Sin City, hampir semua orang tahu dan pernah mendengar tentang pria berjubah hitam itu. Selama 6 bulan terakhir, setidaknya 800, jika bukan 1000 orang, telah dibunuh oleh pria berjubah hitam itu. Namun, orang-orang yang dia bunuh semuanya adalah orang jahat. Mereka adalah orang-orang yang menindas yang lemah atau orang-orang yang berkultivasi menggunakan metode kultivasi yang kejam. Dengan kata lain, situasi di Sin City telah membaik sejak kemunculan pria berjubah hitam itu. Sepertinya dia telah mengubah Sin City hanya dalam semalam. Ada orang-orang di Sin City yang menyebutnya sebagai penjaga ketertiban. Mungkin terdengar terlalu mengada-ada, tapi itulah kenyataannya. Embusan angin bertiup melewati Duan Lingtian tepat saat dia akan memasuki air mata di kehampaan. Sesosok berhenti di depannya sehingga dia harus berhenti juga. Ia menatap orang yang berdiri di hadapannya. Saat Duan Lingtian melihat orang yang menghalangi jalannya, banyak orang mulai mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Itu pemimpin aliansi tirani perkasa. Orang ini tidak lain adalah Chen Xuanba, pemimpin aliansi tirani yang perkasa. Ketika Chen Xuanba muncul di depan Duan Lingtian, dia dengan sopan menyapa Duan Lingtian. Tuan berjubah hitam, saya telah mendengar banyak hal tentang Anda. Dia tidak mengudara sebagai pemimpin aliansi tirani perkasa. Pemimpin Chen, seperti kata pepatah, seseorang akan merasa sulit untuk bertarung dengan seseorang yang tersenyum. Karena Chen Xuanba sopan, tidak ada alasan bagi Duan Lingtian untuk bersikap kasar. Tuan jubah hitam, saya telah mendengar tentang kekuatan dan perbuatan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan aliansi tirani perkasa. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami, saya akan menawarkan Anda posisi wakil pemimpin keempat di aliansi tirani perkasa. Chen Xuanba berkata dengan hormat kepada Duan Lingtian dengan ekspresi bermartabat. Duan Lingtian tercengang ketika mendengar tawaran Chen Xuanba. Itu benar-benar tak terduga. Orang lain meragukan identitas Duan Lingtian. Namun,
Tidak hanya pemimpin aliansi tirani yang perkasa tidak meragukan identitasnya, tetapi dia bahkan datang untuk menyambutnya. Terlebih lagi, setelah menyapanya dengan sopan, dia bahkan mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi tirani perkasa sebagai wakil pemimpin keempatnya. Duan Lingtian tercengang. Sementara itu, seluruh tempat juga menjadi sunyi. Tidak hanya pejabat tinggi dari aliansi tirani perkasa yang terkejut, tetapi bahkan orang lain pun terkejut. Tak satu pun dari mereka bisa percaya apa yang baru saja mereka dengar. Apa yang terjadi? Bisakah dia benar-benar pria berjubah hitam? Kalau tidak, mengapa pemimpin aliansi tirani perkasa, Tuan Chen Xuanba, undang dia untuk bergabung dengan aliansi tirani perkasa untuk menjadi wakil pemimpin keempat mereka? Bagaimana Tuan Chen Xuanba mengenalinya? Berhenti bercanda, pria berjubah hitam itu selalu menyembunyikan penampilan dan auranya. Bagaimana orang bisa mengenalinya? Lalu apa yang terjadi? Tuan Chen Xuanba tidak bercanda, kan? Saya tidak tahu. Kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri setelah mereka pulih dari keterkejutan. Mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, orang-orang yang paling terkejut adalah pejabat tinggi dari aliansi tirani perkasa. Sebelumnya, mereka sudah terkejut bahwa pemimpin mereka mengatakan pria berjubah hitam itu adalah real deal berdasarkan intuisinya. Meski jarang, mereka mengira pemimpin mereka hanya bercanda. Mereka tidak menganggap pemimpin mereka serius. Dia bahkan mendekati pria berjubah hitam dan mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi tirani perkasa dan menawarinya posisi wakil pemimpin keempat. Tidak sembarang orang yang layak menjadi wakil pemimpin di aliansi tirani perkasa. Ambil 3 wakil pemimpin dari aliansi tirani perkasa misalnya. Semuanya berada di bentuk keempat dari tahap Saint Celestial. Jika seseorang tidak memiliki basis kultivasi pada bentuk keempat dari tahap surgawi suci, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi wakil pemimpin di aliansi tirani perkasa. Mungkinkah dia benar-benar pria berjubah hitam? Jika dia pria berjubah hitam yang sebenarnya, maka aku bisa mengerti mengapa pemimpin dewa mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi tirani perkasa kita dan menjanjikannya posisi wakil pemimpin keempat. Aku masih tidak mengerti, bagaimana pemimpin Tuan tahu bahwa dia adalah pria berjubah hitam asli dan bukan penipu. Pejabat tinggi aliansi tirani perkasa mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, tepat ketika Duan Lingtian hendak dengan sopan menolak tawaran Chen Xuanba. Ledakan tawa tiba-tiba terdengar di udara, mengganggu Duan Lingtian. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat sumber tawa. Duan Lingtian melihat seorang pria muda yang tampak menyeramkan dengan tubuh sedang terbang ke arah mereka dari jauh. Dia memancarkan aura gelap dan dingin. Orang-orang sepertinya menghindarinya dan sekelompok orang yang mengikutinya seperti wabah. Pemuda berpakaian hitam yang memimpin adalah orang yang tertawa. Tawa pemuda berpakaian hitam itu memudar saat dia membawa anak buahnya bersamanya dan mendarat di dekat Duan Lingtian dan Chen Xuanba. Pemuda berpakaian hitam mengabaikan Duan Lingtian dan memandang Chen Xuanba. Dia berkata dengan mengejek, "Pemimpin Chen, Anda begitu cepat mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi tirani perkasa Anda dan bahkan menawarinya posisi wakil pemimpin keempat. Apakah Anda tidak khawatir bahwa dia palsu? Berdasarkan apa yang saya ketahui, ada cukup banyak penipu di Sin City." Pria muda berpakaian hitam itu mencibir ketika dia selesai berbicara. Dia memiliki ekspresi tahu di wajahnya seolah-olah dia adalah orang paling bijaksana di dunia. Sementara itu, Duan Lingtian mendengar bisikan di sekitarnya dan dia mengetahui identitas pemuda berpakaian hitam itu. Dia adalah pemimpin aliansi 100 hantu, Yin Xuanming. Aliansi 100 hantu juga merupakan aliansi yang cukup terkenal di Sin City. Mereka sama kuatnya dengan aliansi tirani perkasa. Aku dengar ada permusuhan antara aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa. Berdasarkan apa yang saya lihat sekarang, sepertinya rumor itu benar, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Yin Xuanming, kamu tidak memenuhi syarat untuk menasihatiku. Chen Xuanba mengerutkan kening saat dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Jika Anda ingin memasuki apa yang diduga sebagai gudang harta karun dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, silakan saja. Kalau tidak, tolong minggir dan berhenti menggangguku dan Tuan Jubah Hitam." Yin Xuanming tidak marah saat mendengar kata-kata Chen Xuanba. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. "Tuan Jubah Hitam."
Yin Xuanming menyipitkan matanya dan berkata dengan suara lemah, aku benar-benar ingin melihat apakah kamu pria berjubah hitam yang sebenarnya. Pada saat berikutnya, Yin Xuanming mengangkat alis dan berseru, Chunwu. Tuan pemimpin. Seketika, seorang pemuda kekar melangkah maju dari belakang Yin Xuanming. Mirip dengan Yin Xuanming, dia juga memancarkan aura dingin dan gelap. Aura itu membuat seseorang merasa seolah-olah berada di gua yang gelap dan dingin. Pemimpin Chen, jika pria saya berhasil membuktikan bahwa orang ini bukan pria berjubah hitam yang sebenarnya, saya khawatir Anda akan dipermalukan hari ini. Yin Xuanming berkata sambil menatap Chen Xuanba dengan ekspresi mengejek di wajahnya. 2132 seorang badut. Pada saat ini, semua orang mengerti mengapa Yin Xuanming, pemimpin aliansi 100 hantu, turun tangan. Ternyata, dia ingin mempermalukan Chen Xuanba, pemimpin aliansi tirani yang perkasa. Saya sudah lama mendengar tentang permusuhan antara aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa. Saya akhirnya bisa menyaksikannya secara pribadi hari ini, gumam seorang pria paruh baya pelan-pelan. Permusuhan antara aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa terkenal di Sin City. Jika kedua aliansi tidak takut aliansi lain mengambil keuntungan dari situasi ini, mereka akan bertarung sampai mati. Kata A, pemimpin aliansi 100 hantu benar-benar licik. Bahkan jika terungkap bahwa orang yang berdiri di sana adalah pria berjubah hitam asli, itu tidak akan mempengaruhinya. Namun, jika dia berhasil mengetahui bahwa orang itu palsu, itu hanya akan mempermalukan pemimpin aliansi tirani yang perkasa. Orang lain berbisik. Banyak orang setuju dengan kata-katanya. Banyak orang menonton pertunjukan yang sedang berlangsung dengan saksama. Pemuda yang melangkah maju dari belakang Yin Xuanming bergerak untuk berdiri di hadapan Duan Lingtian. Sepertinya dia siap untuk melawan Duan Lingtian. Sebelumnya, pemimpin aliansi 100 hantu memanggil pria ini Chunwu. Bukankah dia tetua pertama dari aliansi 100 hantu? Seseorang berkata, kata-katanya menyebabkan banyak orang sadar kembali. Penatua pertama dari aliansi 100 hantu. Aku ingat sekarang, memang, penatua pertama dari aliansi 100 hantu adalah Yu Chunwu. Penatua pertama aliansi 100 hantu, Yu Chunwu, telah berada di bentuk ketiga tahap surgawi untuk waktu yang lama sekarang. Selain itu, dia berada di peringkat 200 teratas di peringkat tertinggi Sein. Petik 2. Dia berada di peringkat 200 teratas di ranking Sein tertinggi meskipun basis kultivasinya berada di bentuk ketiga dari Sein Celestial Stage. Ini berarti dia salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di bentuk ketiga dari tahap surgawi Sein di Tanah Suci Dao Marsial. Petik 2. Ya, saya percaya sangat sedikit orang di bentuk ketiga dari Sein Celestial Stage yang cocok untuknya. Petik 2. Ketika orang mengetahui identitas Chunwu, keributan segera terjadi. Beberapa dari mereka menghela nafas sementara yang lain terkejut atas keputusan Yin Xuanming. Sejak awal, Yin Xuanming telah memerintahkan Yu Chunwu, tetua pertama dari aliansi 100 hantu, untuk bergerak. Yin Xuanming langsung mengirim tetua pertama dari aliansi 100 hantu, kesampingkan fakta bahwa pria berjubah hitam ini mungkin penipu, bahkan jika dia orang sungguhan, dia mungkin bukan tandingan Yu Chunwu. Seseorang berkata setelah beberapa saat. Tepat sekali. Desas-desus telah beredar di Sin City bahwa basis kultivasi pria berjubah hitam itu paling banyak berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Jika keduanya berada di bentuk ketiga Sein Celestial Stage, pria berjubah hitam itu mungkin bukan tandingan tetua pertama dari aliansi 100 hantu. Itu sudah pasti. Bagaimanapun, Yu Chunwu, tetua pertama dari aliansi 100 hantu, berada di peringkat 200 teratas di peringkat tertinggi Sein. Pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ketiga Sein Celestial Stage bukanlah tandingannya. Tempat di sekitar air mata dalam kehampaan masih berdengung ketika tiga sosok tiba di atas awan. Mereka melihat ke bawah dan melihat keributan di bawah. Tidak sulit bagi ketiga orang itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Salah satu dari mereka mencibir. Penatua pertama dari aliansi 100 hantu. Apakah dia pikir dia memiliki peluang melawan orang jahat itu? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya ketika dia berbicara. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan mengenali orang yang berbicara. Itu adalah Oking, pemimpin muda dari aliansi 7 pembunuh. Dua orang lain yang bersama Oking adalah Lu Jin, penatua dari aliansi 7 pembunuh, dan Dong Guo Zi, pemimpin muda aliansi 1000 tahun.
Ketika mereka bertiga melihat pria berjubah hitam berdiri di bawah, ketakutan memenuhi mata mereka. Pada saat yang sama, mereka diam-diam meratapi orang buta yang berdiri di seberang Duan Lingtian. Dia mungkin tidak menyadari bahwa Duan Lingtian baru saja membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari tahap surgawi. Di bawah awan, semakin banyak orang berkumpul untuk menonton pertunjukan. Orang-orang ini semua dari Sin City. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka berasal dari Aliansi Gagak Hitam. Begitu orang-orang dari Aliansi Gagak Hitam tiba, seseorang dalam kelompok itu memanggil pemimpin mereka, Gagak Hitam tua, pemimpin tuan, itu pria berjubah hitam. Aku tahu, ekspresi Old Black Crow menjadi gelap saat dia menatap pria berjubah hitam itu dengan saksama. Mirip dengan yang lain, dia tidak yakin apakah orang yang berdiri di sana adalah pria berjubah hitam yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, pria berjubah hitam itu adalah musuh bebuyutan Aliansi Gagak Hitam. Sebelumnya, ketika Old Black Crow kembali ke Sin City dan mengetahui bahwa pria berjubah hitam itu telah membunuh banyak anggota Black Crow Alliance, dia tentu saja sangat marah. Namun, dia telah memutuskan untuk bersembunyi untuk saat ini. Dia bahkan meminta anggota aliansi untuk diam. Ini karena dia tidak yakin bisa mengalahkan pria berjubah hitam itu. Selain itu, dia yakin dia akan segera menerobos dalam beberapa tahun ini. Pada hari dia membuat terobosan ke bentuk keempat dari Saint Celestial Stage akan menjadi hari ketika pria berjubah hitam itu mati. Ini memotivasi dia untuk berkultivasi dengan rajin dalam beberapa hari terakhir. Ternyata, Yu Chunwu, tetua pertama dari Aliansi 100 Hantu, sedang bergerak. Saya harap dia adalah pria berjubah hitam yang sebenarnya karena saya tidak berpikir dia cocok untuk Yu Chunwu. Saya harap Yu Chunwu membunuhnya jadi saya tidak perlu mengotori tangan saya sendiri. Mata Old Black Crow berbinar ketika dia melihat lawan pria berjubah hitam itu. Meskipun Old Black Crow yakin dia akan menerobos ke bentuk keempat dari Saint Celestial Stage dalam beberapa tahun ini, itu tidak berarti dia kuat sekarang. Faktanya, dia bahkan mungkin bukan tandingan Yu Chunwu bahkan setelah dia berhasil menembus tahap keempat dari Saint Celestial Stage. Terlepas dari basis kultivasi seseorang pada bentuk ketiga dari tahap surgawi suci, kekuatan seseorang juga bergantung pada berbagai taktik bela diri, kemampuan surgawi, senjata suci, jimat dao, dan pil obat. Adapun kekuatan pria berjubah hitam itu, setelah mendengarkan spekulasi orang-orang di Sin City, Old Black Crow yakin pria berjubah hitam itu berada di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage seperti dia. Namun, dia tidak berpikir dia cocok untuk pria berjubah hitam sekarang. Secara alami, Gagak Hitam tua mengira Yu Chunwu, tetua pertama dari Aliansi 100 Hantu, yang berada di peringkat 200 teratas dari peringkat orang suci tertinggi akan lebih kuat daripada pria berjubah hitam. Itulah mengapa dia sangat berharap bahwa pria yang berdiri di sana adalah pria berjubah hitam yang sebenarnya. Sementara itu, Yu Chunwu, tetua pertama dari Aliansi 100 Hantu, yang berdiri di hadapan Duan Lingtian berkata, tidak masalah apakah Anda pria berjubah hitam asli atau bukan. Karena kamu menghadapiku hari ini, kamu hanya bisa mati. Kata-katanya sangat arogan. Hal itu membuat para penonton terdiam sejenak. Semua mata mereka terpaku pada dua orang yang berada di tengah drama. Pemimpin Chen, saya berterima kasih atas tawaran Anda yang murah hati, tetapi saya terbiasa menjalani gaya hidup tanpa beban. Tidak cocok bagiku untuk bergabung dengan aliansi tirani perkasa. Duan Lingtian dengan sopan menolak tawaran Chen Xuanba. Semua orang menyaksikan Duan Lingtian benar-benar mengabaikan Yu Chunwu yang arogan. Wajah Yu Chunwu memerah karena marah ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya secara terang-terangan. Para penonton terkejut, mungkinkah pria ini benar-benar pria berjubah hitam? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tetap tenang di depan Yu Chunwu? Tidak hanya itu, dia bahkan mengabaikan Yu Chunwu. Sayang sekali, Chen Xuanba menghela nafas tanpa sadar ketika dia mendengar jawaban Duan Lingtian. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Yu Chunwu yang berdiri di hadapan Duan Lingtian dan berkata, namun demikian, saya membawa masalah bagi Anda. Biarkan saya menyelesaikan ini untuk Anda. Petik 2. Begitu Chen Xuanba selesai berbicara, Yu Chunwu yang hendak menyerang Duan Lingtian berhenti. Ekspresinya telah berubah secara drastis dan sedikit kewaspadaan bisa terlihat di matanya. Yin Xuanming, pemimpin aliansi 100 Hantu, mengejek saat dia melangkah maju dan bergerak untuk berdiri di depan Chen Xuanba, menghalangi jalannya. Pemimpin Chen, dia bukan anggota aliansi tirani perkasa,
lebih baik jika kamu menghindari masalah ini. Berdasarkan tindakan Duan Lingtian, Yin Xuanming sekarang yakin bahwa ada kemungkinan besar bahwa pria yang berdiri di sana adalah pria berjubah hitam yang sebenarnya. Namun, dia tidak berpikir Duan Lingtian cocok untuk Yu Chunwu, tetua pertama dari aliansi 100 hantu. Karena itu, dia tidak berencana untuk menghentikan pertarungan. Dia bahkan menghentikan Chen Xuanba agar Yu Chunwu memiliki kesempatan dan ruang untuk menyerang Duan Lingtian. Para pejabat tinggi dari aliansi 100 hantu juga telah terbang ke sisi Yin Xuanming. Pada saat yang sama, pejabat tinggi dari aliansi tirani perkasa juga terbang untuk berdiri di sebelah Chen Xuanba. Konfrontasi antara pejabat tinggi dari aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa membuat suasana tegang. Jelas sekali mereka berada di ambang pertempuran. Para penonton menahan napas untuk mengantisipasi. Ketika tiba-tiba, kau terlalu baik, pemimpin Chen, dia hanya badut. Anda tidak perlu mengotori tangan Anda, pemimpin Chen, kata Duan Lingtian dengan santai. Suaranya tidak keras, tetapi ketika dia berbicara, dia segera meredakan ketegangan. Badut, pria berjubah hitam itu benar-benar menyebut penatua pertama dari aliansi 100 hantu sebagai badut. Saya pikir dia pria berjubah hitam yang sebenarnya. Hanya pria berjubah hitam asli yang berani bertindak begitu arogan. Saya setuju bahwa dia adalah pria berjubah hitam yang sebenarnya. Namun, bahkan jika dia adalah pria berjubah hitam, apakah dia cocok dengan Yu Chunwu, tetua pertama dari aliansi 100 hantu? Kerumunan menjadi gempar setelah ketegangan mereda. 2133 hasil yang mengejutkan. Chen Xuanba dan yang lainnya dikejutkan oleh kesombongan Duan Lingtian. Seorang badut, penatua pertama dari aliansi 100 hantu, Yu Chunwu, langsung marah ketika mendengar cara Duan Lingtian merujuknya. Dia memelototi Duan Lingtian dengan sangat keras sehingga seolah-olah tatapannya bisa membuat lubang menembus dinding. Kamu mencari kematian, Yu Chunwu berteriak saat dia bergerak seperti angin. Sein Originnya melonjak keluar dan dia tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerang Duan Lingtian. Hanya dalam sekejap mata, Yu Chunwu tiba di dekat Duan Lingtian. Dia hanya beberapa meter dari Duan Lingtian. Semua orang asyik menonton adegan yang terbentang di depan mata mereka. Dia bergerak pada waktu yang tepat. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat dia bergerak juga. Dia mengangkat tangan kanannya saat lengan bajunya mengembang. Embusan angin, disertai dengan suara angin bersiul, muncul di belakang gerakannya. Teleportasi semesta. Duan Lingtian berpikir dalam hati, mengeluarkan kemampuan surgawi dari harta karun tertinggi surgawi, penguasa alam semesta, yang telah dia sembunyikan di lengan bajunya sejak beberapa waktu yang lalu. Hanya dalam sekejap, ruang di sekitar Duan Lingtian mulai beriak dan terdistorsi. Ruang di sekitar Yu Chunwu yang berdiri hanya beberapa meter jauhnya juga beriak dan terdistorsi. Teknik macam apa ini? Yu Chunwu merasa seperti sedang diangkat oleh energi tak kasat mata. Itu membuatnya merasa pusing dan membuatnya sedikit panik. Untuk sesaat, dia lupa menahan kekuatan dengan kekuatannya. Sangat disayangkan, tapi itu ditakdirkan untuk menjadi pemikiran terakhirnya. Weng, suara tangisan pedang terdengar di udara saat Duan Lingtian mengerahkan Sun Sein Origin di tubuhnya dan memotong Yu Chunwu menjadi dua. Pada saat berikutnya, saat dia mengumpulkan cincin tata ruang Yu Chunwu, dia juga melahap akar spiritual bawaan Yu Chunwu. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, para penonton melihat ruang yang beriak dan terdistorsi dengan ketakutan. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan pejabat tinggi dari aliansi tirani perkasa dan aliansi 100 hantu, termasuk Chen Xuanba dan Yin Xuanming, memiliki kerutan di wajah mereka saat mereka memandang dengan bingung. Mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang kemampuan surgawi seperti itu. Pada saat ini, semua orang menahan napas untuk mengantisipasi. Apakah ini kemampuan surgawi? Banyak orang yang penasaran. Ini jelas merupakan kemampuan surgawi. Selain itu, sepertinya kemampuan surgawi yang sangat kuat dan unik. Petik 2. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian yang telah melihat Duan Lingtian melemparkan teleportasi alam semesta dengan harta karun tertinggi surgawi, penguasa alam semesta, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya cukup beruntung untuk melihat pria berjubah hitam menggunakan kemampuan surgawi ini sebelumnya, sepertinya orang ini adalah pria berjubah hitam yang sebenarnya. Dia benar-benar pria berjubah hitam. Dia bukan palsu.
Semakin banyak orang yang telah melihat Duan Lingtian melemparkan teleportasi semesta sebelumnya mulai berbicara satu demi satu dalam kegembiraan. Berdasarkan apa yang saya ketahui, segera setelah riak dan distorsi di ruang menghilang, lawannya akan mati. Itu benar, aku ingin tahu apakah kali ini akan berbeda. Lagi pula, lawannya bukan orang biasa. Dia adalah Yu Chunwu, tetua pertama dari aliansi 100 hantu. Dia berada di peringkat 200 teratas di peringkat tertinggi Sein. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Banyak orang yang telah melihat Duan Lingtian melemparkan teleportasi alam semesta di masa lalu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka menyadari betapa menakutkannya kemampuan surgawi Duan Lingtian. Meskipun semua lawan Duan Lingtian akan mati setelah dia mengeluarkan kemampuan surgawi ini, mereka tidak yakin apakah itu akan terjadi kali ini karena lawannya bukan sembarang Tom, Dick, dan Harry. Orang-orang ini tidak akan pernah bisa menebak bahwa sehebat teleportasi semesta, itu tidak mematikan. Itu hanya memiliki efek halusinogen. Kegunaan terbesarnya bagi Duan Lingtian adalah dapat menghalangi pandangan orang lain. Tidak praktis bagi Duan Lingtian untuk menggunakan 10.000 wilayah pedangnya untuk menghalangi pandangan orang lain karena banyak orang dari Sekte Pemujaan Api telah melihatnya menggunakan wilayahnya. Jika dia menggunakan wilayahnya, itu pasti akan mengungkapkan identitasnya sebagai Duan Lingtian. Dia benar-benar pria berjubah hitam. Pemimpin aliansi gagak hitam, mata Old Black Crow berbinar ketika dia menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah pria berjubah hitam yang sebenarnya. Matanya menatap penuh harap pada ruang yang beriak dan terdistorsi saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Elder Yu, kamu pasti bisa membunuhnya dengan kekuatanmu, aku percaya padamu. Dia mengulangi kalimat ini berulang kali di dalam hatinya. Jika Yu Chunwu berhasil membunuh pria berjubah hitam itu, dia secara tidak langsung akan membalaskan dendam aliansi gagak hitam. Jika itu masalahnya, aliansi gagak hitam tidak lagi harus berdiam diri. Jika pria berjubah hitam itu mati, aliansi gagak hitam dapat terus bertindak seperti yang mereka lakukan di masa lalu, mengambil keuntungan dari yang lemah tanpa menahan diri. Karena alasan ini, gagak hitam tua bukanlah satu-satunya yang berharap agar Yu Chunwu dapat membunuh pria berjubah hitam itu. Semua anggota dari aliansi gagak hitam juga sangat berharap bahwa berjubah hitam akan mati. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tenang adalah 3 orang yang melayang di atas awan. Orang-orang ini adalah pemimpin muda dan tetua dari aliansi 7 pembunuhan, O King dan Liu Jun, dan pemimpin muda aliansi 1000 tahun, Dong Guozi. Sebelumnya, mereka telah menyaksikan Duan Lingtian membunuh Wang Dingshan, seorang tetua dari aliansi 1000 tahun, yang basis kultivasinya berada di bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Secara alami, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi Yu Chunwu untuk mengalahkan Duan Lingtian. Bahkan jika basis kultivasi Yu Chunwu berada di puncak bentuk ketiga tahap surgawi suci, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Dingshan yang merupakan pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat tahap surgawi suci. Pria berjubah hitam telah membunuh Wang Dingshan, bagaimana mungkin Yu Chunwu bahkan membunuh pria berjubah hitam itu? Seperti yang diharapkan, segera setelah itu, O King, Lu Jin, dan Dong Guozi melihat ruang itu tidak lagi beriak dan terdistorsi, mengungkapkan 2 sosok yang sebelumnya disembunyikan. Salah satunya baik-baik saja, namun, orang lain telah dipotong menjadi 2. Dia jelas sudah mati. Secara alami, Duan Lingtian adalah orang yang tidak terluka. O King dan 2 lainnya sudah mengharapkan ini sehingga mereka tidak terkejut. Namun, untuk semua orang, mereka terkejut. Begitu ruang berhenti beriak dan terdistorsi, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang, termasuk pejabat tinggi dari aliansi tirani perkasa dan aliansi 100 hantu, melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget dan tidak percaya. Rentang beberapa napas telah berlalu sejak jubah hitam mengeluarkan kemampuan surgawinya, namun, Yu Chunwu, penatua pertama dari aliansi 100 hantu, telah meninggal. Apalagi tubuhnya terpotong menjadi 2. Di sisi lain, pria berjubah hitam itu tidak terluka. Seberapa kuat dia? Apakah dia berada di bentuk keempat dari tahap Saint Celestial atau lebih tinggi? Banyak orang berbagi pemikiran yang sama. Kebanyakan orang tersentak ketika mereka sadar kembali. So, orang-orang masih linglung ketika embusan angin muncul, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat pria berjubah hitam yang hanya mengambil beberapa napas untuk membunuh tetua pertama dari aliansi 100 hantu terbang ke arah robekan pada kekosongan dan memasukinya.
Sepertinya dia telah ditelan oleh binatang buas raksasa ketika dia memasuki air mata. Dia memasuki air mata dalam kehampaan. Apakah dia tidak takut mati? Tindakan Duan Lingtian mengejutkan mereka lagi. Setelah dia membunuh tetua pertama dari aliansi 100 hantu, dia bahkan tidak ragu-ragu saat dia memasuki air mata dalam kehampaan. Karakter pria berjubah hitam itu telah mengumpulkan banyak kekaguman dari kerumunan. Duan Lingtian berpikir itu adalah pilihan terbaik baginya untuk segera memasuki air mata dalam kehampaan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan hampir semua Sun Sein origin miliknya. Jika seseorang dari aliansi 100 hantu memutuskan untuk menyerangnya, bahkan jika itu hanya tetua biasa, Duan Lingtian tidak akan cocok untuk orang itu karena dia telah menghabiskan sebagian besar Sun Sein origin miliknya. Sebelumnya, ketika dia membunuh sesepuh dari aliansi 1000 tahun, Wang Dingshan, dengan harta karun tertinggi surgawi, Jasper Sein Sword, dia telah menggunakan sebagian besar Sun Sein origin miliknya. Sun Sein origin milik Duan Lingtian baru pulih sedikit ketika dia telah menggunakan hampir semuanya untuk membunuh Yu Chunwu, tetua pertama dari aliansi 100 hantu. Dia, secara alami, berada di kaki terakhirnya. Demi keselamatannya, Duan Lingtian menggunakan sisa Sun Sein originnya untuk masuk ke dalam kehampaan sebelum pejabat tinggi dari aliansi 100 hantu dapat bereaksi. Dia memasuki alam semu yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang telah melewati kesengsaraan surgawi meskipun dia tidak menyadari apa yang ada di alam semu. Namun, ini adalah pilihan terbaiknya. Jika Duan Lingtian terus tinggal, apalagi anggota biasa dari aliansi 100 hantu, pemimpin mereka, Yin Xuanming pasti akan dapat melihat bahwa dia sudah berada di kaki terakhirnya. Pada saat itu, dia mungkin tidak dapat melindungi hidupnya. 2134 memasuki satu demi satu. Tidak diragukan lagi bahwa Duan Lingtian telah membuat pilihan yang tepat. Dia tidak khawatir tentang orang-orang dari aliansi 100 hantu yang mengejarnya jika mereka memasuki dunia semu. Menurut Penatua Huo, begitu seseorang memasuki alam semu, ia akan dipindahkan secara acak ke suatu tempat di dalam alam semu. Ini berarti kecuali semua orang memasuki dunia semu pada waktu yang sama persis, seseorang tidak akan dipindahkan ke tempat yang sama. Karena Duan Lingtian telah memasuki dunia semu sebelum orang-orang dari aliansi 100 hantu melakukannya, bahkan jika mereka masuk sekarang, mereka akan dipindahkan ke tempat yang berbeda. Ketika Duan Lingtian memasuki air mata dalam kehampaan tanpa ragu-ragu, dia telah mengejutkan semua orang. Mereka telah berkumpul di sekitar air mata dalam kehampaan karena tidak ada dari mereka yang cukup berani untuk memasuki air mata dalam kehampaan. Mereka khawatir tentang bahaya yang tidak diketahui yang mungkin ada di dalam kehampaan. Bagaimanapun, setiap orang hanya dilahirkan dengan satu kehidupan. Tidak ada tombol reset, karena mereka tidak dapat memastikan bahwa tidak berbahaya memasukkan air mata ke dalam kehampaan. Mereka, tentu saja, tidak akan sembarangan memasukinya. Pada saat yang sama, Yin Xuanming, pemimpin aliansi 100 hantu, sadar kembali. Dia berkata dengan gigi terkatup, pria berjubah hitam. Suaranya begitu dingin sehingga membuat orang menggigil kedinginan. Ekspresi para pejabat tinggi dari aliansi 100 hantu suram. Yu Chunwu, tetua pertama dari aliansi 100 hantu, telah meninggal. Kematian Yu Chunwu tidak hanya mempermalukan aliansi 100 hantu di depan umum, tetapi yang lebih penting, itu telah melemahkan kekuatan keseluruhan aliansi 100 hantu. Saat ini, aliansi 100 hantu mungkin akan dimusnahkan jika aliansi tirani perkasa berani mengambil risiko dan melawan mereka. Tuan Jubah Hitam benar, penatua pertama dari aliansi 100 hantu adalah badut. Pemimpin aliansi tirani perkasa, Chen Xuanba, tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang baik meskipun sedikit kesedihan bisa dilihat di matanya. Itu sama untuk semua pejabat tinggi dari aliansi tirani perkasa. Mereka tertawa, tetapi sedikit kesedihan bisa terlihat di mata mereka. Ini, tentu saja, karena mereka pikir sangat disayangkan pria berjubah hitam itu menolak undangan pemimpin mereka untuk bergabung dengan aliansi tirani perkasa dan menjadi wakil pemimpin dalam aliansi tersebut. Berdasarkan kekuatan pria berjubah hitam itu, mereka bisa melihat pria berjubah hitam itu pasti memenuhi syarat untuk menjadi wakil pemimpin aliansi tirani perkasa mereka. Setelah beberapa saat, anggota dari aliansi tirani perkasa mulai memandang anggota dari aliansi 100 hantu dengan jijik. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka berbicara 1000 kata. Apalagi anggota dari aliansi 100 hantu,
pemimpin mereka, Yin Xuanming, merasa lebih dipermalukan. Awalnya, dia bermaksud mempermalukan pemimpin aliansi tirani yang perkasa, Chen Xuanba. Tidak hanya rencananya menjadi bumerang, tetapi dia juga kehilangan tangan kanannya. Yu Chunwu, tetua pertama dari aliansi 100 hantu, adalah salah satu orang terkuat di aliansi. Seseorang seperti itu telah mati sia-sia. Chen Xuanba, jangan terlalu terbawa suasana. Tunggu dan lihat saja, kata Yin Xuanming mengancam. Dia merasakan tatapan semua orang tertuju padanya, dan dia merasa lebih terhina. Dia memelototi Chen Xuanba setelah dia mengancamnya dan minggir. Aku akan menunggumu. Chen Xuanba berkata dengan acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mengambil hati kata-kata Yin Xuanming. Dia tidak takut dengan aliansi 100 hantu di masa lalu. Terlebih lagi, sekarang aliansi 100 hantu telah kehilangan Yu Chunwu, kekuatan mereka melemah secara signifikan. Sama seperti Yin Xuanming membawa anak buahnya menjauh dari orang-orang dari aliansi tirani perkasa, sebuah suara dingin tiba-tiba berkata, "Pemimpin Yin, Anda benar-benar berani untuk memerintahkan seorang penatua untuk mencari masalah dengan pria berjubah hitam." Itu, tentu saja, menarik perhatian semua orang. Seorang pemuda pucat dan sakit-sakitan mengenakan pakaian bagus muncul di depan mata semua orang. Seorang pria parubaya mengikuti di belakangnya. Pemimpin muda. Saat pemuda berpakaian rapi muncul, kedua pemimpin dari aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa, Yin Xuanming dan Chen Xuanba, melangkah maju dan menyapanya dengan hormat. Pemuda berpakaian rapi itu tidak lain adalah pemimpin muda dari aliansi 7 pembunuh, Old King. Biasanya, anak kaya yang tidak berguna seperti Old King tidak akan dihormati oleh para pemimpin aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa. Namun, aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa adalah afiliasi dari aliansi 7 pembunuh. Ada banyak aliansi di Sin City. Namun, 3 aliansi terkuat adalah aliansi 7 pembunuh, aliansi 1000 tahun, dan aliansi abadi. Di bawah 3 aliansi terkuat ini adalah aliansi lain seperti aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa. Untuk bertahan hidup dan menghindari diambil alih oleh aliansi 7 pembunuh, aliansi 1000 tahun atau aliansi abadi, mereka harus berafiliasi dengan salah satu dari 3 aliansi terkuat. Baik aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa telah memilih untuk berafiliasi dengan aliansi 7 pembunuh. Faktanya, permusuhan aliansi 100 hantu dan aliansi tirani perkasa berasal dari mereka yang mencoba bersaing dan mendapatkan dukungan dari aliansi 7 pembunuh. Sebagai pemimpin muda dari aliansi 7 pembunuhan, Old King juga dapat dianggap sebagai pemimpin dari aliansi 7 pembunuhan. Sebagai pemimpin aliansi yang berafiliasi dengan Seven Kill Alliance, wajar saja jika Chen Xuanba dan Yin Xuanming menghormati Old King. Bagaimanapun, mereka dapat dianggap sebagai bawahan dari Seven Kill Alliance. Pemimpin muda, saya tidak yakin apa yang Anda maksud dengan itu. Yin Xuanming bertanya dengan hormat sambil menatap Old King. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia jelas tidak melupakan apa yang dikatakan Old King ketika dia menunjukkan dirinya. Pemimpin Yin, Anda benar-benar berani untuk memerintahkan seorang penatua untuk mencari masalah dengan berani dengan pria berjubah hitam. Berdasarkan kata-kata Old King, sepertinya dia tahu pria berjubah hitam itu sangat kuat. Yin Xuanming bingung. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan Old King rata-rata, dia tidak terlalu peduli dengan orang lain karena statusnya sebagai pemimpin muda dari aliansi 7 pembunuh. Ketika Yin Xuanming berbicara dengan Old King, Chen Xuanba juga melihat ke arah Old King. Dia telah mendeteksi sedikit ketakutan dalam suara Old King ketika dia berbicara tentang pria berjubah hitam itu. Ini membangkitkan rasa ingin tahunya. Mengapa pemimpin muda dari Seven Kill Alliance takut pada pria berjubah hitam itu? Ketika Old King melihat ekspresi bingung dan penasaran di wajah Yin Xuanming dan Chen Xuanba, dia menoleh untuk melihat pemimpin muda aliansi 1000 tahun, Dong Guozi, yang baru saja tiba dan berkata, beberapa saat yang lalu, penatua dari aliansi 1000 tahun, Wang Dingshan, yang menjaga Dong Guozi, dibunuh oleh pria berjubah hitam itu. Chen Xuanba, Yin Xuanming, dan yang lainnya sudah memperhatikan Dong Guozi ketika dia tiba. Ketika mereka mendengar kata-kata Old King, mereka langsung tercengang. Bahkan, mereka bingung ketika melihat Dong Guozi datang sendirian. Bagaimana mungkin pemimpin muda aliansi 1000 tahun melakukan perjalanan sendirian tanpa ada pembangkit tenaga listrik yang melindunginya? Setelah mereka mendengar kata-kata Old King,
mereka menyadari bahwa orang yang bertugas melindungi Dong Guozi telah dibunuh oleh pria berjubah hitam. Penatua Wang Dingshan dari Aliansi 1000 tahun. Jika aku tidak salah, Wang Dingshan telah menembus tahap keempat dari Saint Celestial Stage beberapa tahun yang lalu, kan? Peringkatnya baru-baru ini di peringkat tertinggi Saint berada di tempat ke-159. Petik 2. Seseorang seperti itu dibunuh oleh pria berjubah hitam. Ya ampun, mungkinkah pria berjubah hitam itu berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci? Petik 2. Belum tentu, jika dia berada di puncak bentuk keempat dari Saint Celestial Stage, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Wang Dingshan. Bagaimanapun, Wang Dingshan adalah salah satu pembangkit tenaga listrik yang lebih lemah di antara mereka yang berada di bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Petik 2. Meski begitu, kekuatan pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat tahap surgawi suci, terlepas dari apakah dia lemah di antara rekan-rekannya, jauh lebih kuat daripada Yu Chunwu dari Aliansi 100 Hantu. Saya akhirnya mengerti kata-kata pemimpin muda Oking. Petik 2. Orang-orang di sekitar air mata dalam kehampaan pecah menjadi gempar lagi. Mereka semua terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian. Sekarang setelah mereka mengetahui Duan Lingtian telah membunuh Wang Dingshan, Duan Lingtian tampak lebih kuat bagi mereka. Dong Guozi mengejek saat ekspresinya menjadi gelap. Dia melihat pandangan dari orang-orang di sekitarnya, dan dia dengan cepat terbang ke dalam air mata di kehampaan. Pemimpin muda Dong dari Aliansi 1000 tahun telah memasuki kehampaan. Banyak orang berteriak, "Pemimpin muda, jika Anda tahu seberapa kuat pria berjubah hitam itu, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya?" Yin Xuanming bertanya dengan ekspresi muram. Jika Oking memberitahu Yin Xuanming tentang ini, dia pasti tidak akan mengirim tetua pertama dari Aliansi 100 Hantu, Yu Chunwu, untuk berurusan dengan pria berjubah hitam itu. Segera setelah Yin Xuanming selesai berbicara, Lu Jin yang berdiri di belakang Oking dengan dingin menegurnya. "Yin Xuanming, beraninya kamu. Apakah Anda menanyai pemimpin muda kita?" Petik 2. Ekspresi Yin Xuanming berubah ketika dia diingatkan akan status Oking. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, "Pemimpin muda, itu bukan niat saya." Oking mendengus sambil melirik Yin Xuanming dengan dingin. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Lu Jin dan memasukkan air mata ke dalam kehampaan. Keributan lain pecah lagi. Mengapa mereka memasuki air mata dalam kehampaan tanpa ragu-ragu? Apakah mereka tidak takut mati? Banyak orang tercengang. Mungkin mereka tahu tidak ada bahaya di dalam, kata seseorang. Jika tidak berbahaya, kesampingkan aliansi lain, tapi aliansi tirani perkasa dan aliansi 100 hantu berafiliasi dengan aliansi 7 pembunuh. Bukankah seharusnya aliansi 7 pembunuh memberi mereka petunjuk? Orang-orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. 2135 semua orang memutuskan untuk masuk. Berdasarkan apa yang saya tahu, aliansi tirani perkasa dan aliansi 100 hantu telah secara sukarela tunduk pada aliansi 7 pembunuh, tetapi orang-orang dari aliansi 7 pembunuh mungkin tidak peduli tentang mereka. Aku juga berpikir begitu. Bahkan ketika orang-orang dari aliansi 7 pembunuh tahu bahwa tidak ada bahaya memasuki air mata dalam kehampaan, mereka bahkan tidak memberitahu mereka tentang hal itu. Lagi pula, jika gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage ada di sana, orang-orang dari Seven Kill Alliance mungkin berharap aliansi tirani perkasa dan aliansi 100 hantu tidak akan berani memasukinya. Ya, orang lain yang masuk berarti ada orang lain yang harus mereka bagikan harta itu. Sangat bisa dimengerti mengapa Seven Kill Alliance tidak memberitahu mereka tentang hal itu. Orang-orang bergosip di antara mereka sendiri. Kata-kata mereka didengar oleh Chen Xuanba, Yin Xuanming, dan pejabat tinggi lainnya dari aliansi tirani perkasa dan aliansi 100 hantu. Mereka semua memiliki ekspresi gelap di wajah mereka. Ini karena mereka merasa kata-kata yang mereka dengar memiliki manfaat. Oking, anak kaya yang pengecut dan tidak berguna itu memasuki air mata di kehampaan bahkan tanpa ragu-ragu. Sepertinya tidak berbahaya di sana. Mata pemimpin aliansi tirani perkasa, Chen Xuanba, berbinar ketika dia memikirkan hal ini. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke pejabat tinggi dari aliansi tirani perkasa yang berdiri di belakangnya. Jika ada yang takut, Anda bisa tinggal di luar. Mereka yang tidak takut bisa mengikutiku. Saat Chen Xuanba selesai berbicara, dia memasuki air mata dalam kehampaan di bawah pengawasan semua orang. Ketika pejabat tinggi dari aliansi tirani perkasa kembali ke akal sehat mereka
mereka menemukan pemimpin mereka telah memasuki air mata dalam kehampaan. Mata mereka bersinar terang saat mereka mengikuti jejaknya. Keributan kembali terjadi. Chen Basuan sangat cepat bertindak. Pikiran Chen Basuan, tentu saja, mirip dengan pikiran Yin Xuanming, pemimpin aliansi 100 hantu. Sampai batas tertentu, dia mengenal Old King lebih baik daripada Chen Basuan. Dia tahu betapa pengecutnya Old King. Karena orang pengecut seperti itu telah memasuki air mata di kekosongan tanpa ragu-ragu, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada bahaya memasuki air mata di kekosongan. Selain itu, kekuatan Yin Xuanming jauh lebih unggul dibandingkan dengan Old King. Sebelumnya, Chen Xuanba dan Yin Xuanming tidak yakin apakah ada bahaya yang mengintai di kehampaan. Meskipun pejabat tinggi dari Aliansi 7 Pembunuh, Aliansi 1000 Tahun, dan Aliansi Abadi telah memasukinya, mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa itu aman untuk masuk. Di antara pejabat tinggi dari Aliansi 7 Pembunuhan, Aliansi 1000 Tahun, dan Aliansi Abadi, banyak dari basis kultivasi mereka berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Selain itu, para pemimpin dari 3 aliansi terkuat di Sin City adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Oleh karena itu, mungkin tidak berbahaya bagi pejabat tinggi dari 3 aliansi terkuat untuk masuk ke dalam kehampaan. Namun, itu berbeda untuk Chen Xuanba, Yin Xuanming, dan orang-orang mereka. Oleh karena itu, mereka mempertimbangkan apakah mereka harus memasukkan air mata ke dalam kehampaan atau tidak. Namun, setelah melihat anak kaya pengecut yang tidak berguna, Old King, memasuki air mata dalam kehampaan tanpa ragu-ragu, mereka tidak lagi merasa takut. Setelah beberapa saat, orang-orang dari aliansi 100 hantu yang dipimpin oleh pemimpin mereka, Yin Xuanming, juga masuk ke dalam kehampaan dan menghilang dari mata publik. Orang-orang dari aliansi Tirani Perkasa dan aliansi 100 hantu juga telah memasuki kehampaan. Sejauh yang saya tahu, pemimpin muda dari Seven Kill Alliance, Old King, adalah tipikal anak kaya yang tidak berguna. Dia biasanya sangat pengecut karena jika dia mati, dia tidak akan bisa menikmati semua hak istimewa yang berasal dari status ayahnya. Banyak orang setuju dengan kata-kata orang ini. Jika itu masalahnya, orang-orang dari aliansi Tirani Perkasa dan aliansi 100 hantu pasti berpikir aman untuk masuk karena itu. Tidak ada kekurangan orang pintar di tempat kejadian. Tak lama kemudian, mereka berhasil sampai pada kesimpulan. Seharusnya begitu. Karena orang-orang dari aliansi Tirani Perkasa dan aliansi 100 hantu telah masuk, mengapa kita masih ragu-ragu? Ayo pergi, kami akan masuk juga. Petik 2. Tiba-tiba, banyak orang dari aliansi yang berbeda dan pembudidaya tanpa sekte mulai memasuki kehampaan, menghilang satu persatu. Beberapa saat kemudian, sedikit kurang dari setengah dari orang-orang di sana telah memasuki air mata dalam kehampaan. Secara alami, masih banyak orang yang takut untuk memasukinya. Beberapa dari mereka masih ragu-ragu dan memutuskan untuk mengamati situasi. Semua pejabat tinggi dari aliansi Gagak Hitam menoleh untuk melihat pemimpin mereka, Gagak Hitam Tua. Salah satu dari mereka ragu-ragu sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Tuan Pemimpin, banyak orang telah memasuki air mata dalam kehampaan, haruskah kita masuk juga?" Pada saat ini, Old Black Crow masih linglung. Adegan ruang beriak dan distorsi dan kematian Yu Chunwu masih bermain di pikirannya. Selain sebagai penatua pertama dari aliansi 100 hantu, Yu Chunwu berada di peringkat 200 teratas di peringkat tertinggi Sein. Seseorang seperti itu dengan mudah dibunuh oleh pria berjubah hitam. Gagak Hitam Tua jauh lebih lemah dari Yu Chunwu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan pria berjubah hitam itu? Untuk sesaat, dia merasa putus asa. Rasanya seolah-olah tidak mungkin baginya untuk membunuh pria berjubah hitam dan membalaskan dendam para anggota dari aliansi Gagak Hitam dalam kehidupan ini. Dia merasa sangat tidak rela. Dia terus memikirkan adegan tadi, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Namun, itu sia-sia. Dia tidak bisa melihat melalui ruang yang beriak dan terdistorsi sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana pria berjubah hitam itu membunuh Yu Chunwu. Gagak Hitam Tua sadar kembali ketika dia mendengar bawahannya berbicara dengannya. Kemudian, dia belajar tentang apa yang terjadi dari bawahannya. Sejak pemimpin Chen dari aliansi Tirani Perkasa dan pemimpin Yin dari aliansi 100 hantu telah memasuki kehampaan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ayo pergi, Gagak Hitam Tua berkata dengan tegas.
Dia langsung memimpin orang-orangnya ke dalam air mata dalam kehampaan. Orang-orang dari aliansi Gagak Hitam juga telah masuk. Gagak Hitam tua dari aliansi Gagak Hitam adalah orang yang terkenal berhati-hati. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan begitu lama dan tidak bergerak melawan pria berjubah hitam itu. Petik 2. Tepat sekali. Pria berjubah hitam itu telah membunuh banyak anggota dari aliansi Gagak Hitam. Dia bahkan membunuh Jiao Zhan, orang terkuat kedua di aliansi Gagak Hitam. Gagak Hitam tua pasti sangat membenci pria berjubah hitam itu, tetapi dia berhasil menahan diri dan bahkan meminta anggota lain untuk diam. Bahkan seseorang yang sangat berhati-hati telah memasuki air mata dalam kehampaan. Apa yang kita tunggu? Mengapa kita ragu-ragu? Setelah orang-orang dari aliansi Gagak Hitam memasuki air mata dalam kehampaan, sekelompok orang yang ragu-ragu dan mengamati situasi langsung mengikuti dan memasuki air mata dalam kehampaan. Seketika, lebih dari setengah orang yang hadir telah pergi. Mereka yang tersisa masih ragu-ragu. Lagi pula, tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di dalam. Tidak apa-apa jika ternyata aman. Namun, jika mereka salah, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Saat ini, banyak orang baru telah tiba. Pada saat ini, mata seorang lelaki tua berbinar ketika dia berteriak dengan penuh semangat, air mata spasial. Air mata spasial. Seketika, banyak orang menoleh untuk menatapnya dengan heran. Ketika dia memperhatikan tatapan mereka, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri tegak dan berkata setelah batuk ringan, "Jika saya tidak salah, ini adalah air mata spasial, umumnya, hanya berangkas harta yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 orang suci. Panggung surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi akan disembunyikan di balik air mata tata ruang. Saya tidak menyangka bahwa saya akan hidup untuk melihat gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi." Saat dia selesai berbicara, dia memasuki air mata tata ruang sebelum yang lain bisa bereaksi. Dia mengatakan ini adalah gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Seseorang bergumam setelah dia sadar kembali. Sebuah pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang melewati kesengsaraan surgawi. Bukankah itu seseorang yang telah naik? Semakin banyak orang mulai sadar kembali. Ekspresi kaget dan tidak percaya terlihat di wajah mereka. Dari apa yang saya tahu, kekuatan pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang melewati kesengsaraan surgawi sangat kuat. Dengan kekuatan itu, mereka bisa membuka ranah independen. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka air mata tata ruang seharusnya menjadi pintu masuk ke alam independen yang dibuka oleh pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Sebuah pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang telah melewati kesengsaraan surgawi pasti tidak akan begitu kecil untuk membuat jebakan bagi kita, kan? Sepertinya Spatial Tir adalah pintu masuk ke tempat dia menyimpan hartanya. Sial. Saya membuang banyak waktu dengan ragu-ragu. Jika saya tahu ini lebih awal, saya akan memasuki Spatial Tir. Petik 2. Terkadang, tidak baik terlalu berhati-hati. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, orang-orang yang berdiri di luar tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua berkerumun menuju Spatial Tir dan masuk dalam kelompok bertiga dan berlima. Spatial Tir mirip dengan mulut binatang yang kelaparan. Tidak ada yang ditolak untuk memasukinya. Segera setelah itu, tidak ada yang tersisa di luar Spatial Tir. Bahkan orang-orang yang datang kemudian memasuki air mata tata ruang setelah beberapa saat ragu-ragu. Karena mereka melihat tidak ada orang di sekitar, mereka menyadari bahwa pasti aman untuk memasuki Spatial Tir. Tiba-tiba, dua suara siulan angin yang memekakkan telinga terdengar di udara. Dua sosok yang bergerak dengan kecepatan cepat tiba di Spatial Tir hanya dalam sekejap mata.